Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan kuat. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Mazmur pasal 97 ayat 10. Mazmur pasal 97 ayat 10 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hamu ale akan nama kaholongi Jehovah. Sai hagigion hamu manajat. Ibana dosi ramoti todin yakanania sianna. Sai paluaun nado nasida sian tangan ni perjahat. Cimasahatna. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan renungan pagi yang telah kita perdengarkan, bagaimana kita diarahkan, disuruh oleh Tuhan Yesus untuk membenci kejahatan. Kenapa? Karena orang yang membenci kejahatan akan dilepaskan oleh Tuhan dari tangan-tangan orang fasik. Itulah yang Dia janjikan. Setiap orang percaya yang membenci kejahatan, yang tidak melakukan kejahatan, Tuhan akan menolong mereka untuk melepaskan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Di sini yang mau kita lihat ialah setiap manusia, setiap orang berpotensi melakukan kejahatan dan dosa. Karena dosa itu adalah dosa warisan yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Itu mengakibatkan manusia memiliki hasrat, keinginan untuk terus mau melakukan kejahatan. Apalagi di zaman modern sekarang, banyak sekali peluang setiap orang, setiap kita karena kecanggihan teknologi, maka peluang untuk melakukan kejahatan itu sangatlah besar. Bahkan kita tahu, orang yang melakukan kejahatan tidaklah memandang usia. Usia pada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia. Artinya orang yang melakukan kejahatan ini dia tidak memandang usia. Tetapi dia terus mau. Siapapun
bisa melakukan kejahatan. Banyak orang dewasa sekarang belajar dari media sosial untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Tapi bagaimana kita mau membenci kejahatan itu, tidak mau mengikuti hawa nafsu, keinginan daging yang ada dalam diri kita, tidak terpengaruh dengan kejahatan, dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita, kita bisa menahan diri. Inilah yang mau kita lihat dari nas renungan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa jika kita harus selalu setia kepada Tuhan, maka dalam situasi yang bagaimanapun Tuhan akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya membenci kejahatan adalah salah satu ciri dari orang yang percaya. Kita sejatinya harus hidup mengasihi Tuhan. Itu artinya kita harus membenci kejahatan itu. Kejahatan itu adalah produk yang diciptakan oleh dunia. Dan bila kita mau tinggal di dalamnya, maka suatu saat nanti kita pasti akan semakin jauh. Dan bahkan kita tidak mengenal Tuhan lagi. Di dalam diri kita tidak ada Tuhan. Karena kita telah dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa, dipengaruhi oleh godaan iblis. Maka melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita tidak mau mengikuti hawa nafsu, bagaimana kita untuk membenci kejahatan, kita harus mampu mengambil keputusan. Mau tinggal di dalam kejahatan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Atau kita mau membenci kejahatan dan hidup di dalam Tuhan, persekutuan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam Mazmur pasal 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi kalau kita berkata bahwa kita itu adalah orang percaya, kita mengasihi Tuhan, kita adalah anak Tuhan, maka mulai hari ini bencilah kejahatan, jauhilah kejahatan, atau jangan lagi mau tinggal di dalam kejahatan. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dia akan menopang hidup kita dengan kasih setianya. Melalui kita hidup di dalam Tuhan dengan penuh kasih. Jangan sampai membiarkan peluang bagi iblis untuk memperalat kita di dunia ini. Orang yang mengasihi Tuhan akan membenci kejahatan. Dan Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjauhi kejahatan. Bimbinglah kami ya Bapa, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami tetap hidup di dalam kasih yang oleh dari Engkau. Bapa dalam surga, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Aktivitas kami ya Tuhan dalam satu hari ini kami mau diserahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.